Pengertian konsep teori ekonomi Malthus. Kami dari kelompok 4, saya Rika Nadia Pitaloka NIM 049 dan rekan saya Ainun Novita NIM 075. Cepatnya pertumbuhan penduduk yang terus berlangsung melampaui daya dukung sumber daya alam yang terus dieksploitasi mulai dikhawatirkan kembali. Data Lembaga Bank Dunia 2008 memperkirakan populasi global akan meningkat menjadi lebih dari 8,3 miliar pada tahun 2025. Dari hanya sekitar 5,3 miliar saat ini. Persoalannya real, bahwa semakin banyak manusia hidup, kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, lapangan pekerjaan, persoalan kriminalitas, serta penciptaan kedamaian menjadi tuntutan utama umat manusia. Thomas Malthus adalah seorang ekonom, ahli demografi Inggris dan pendeta Anglikan yang telah menetapkan nada baik dalam bidang ekonomi maupun biologi untuk teorinya tentang evolusi, di mana ia berpendapat bahwa populasi meningkat secara geometris dan makanan secara aritmatika. Menurut Malthus, ini menyeratkan bahwa populasi tumbuh lebih dari sekedar alat subsisten, yang mengapa ada saat-saat krisis yang berbeda di mana orang tidak memiliki cara untuk bertahan hidup. Dia menganggap bahwa alam itu sendiri akan mengakhiri saat-saat kritis dengan kelaparan, perang, dan epidemi yang akan menyeratkan penurunan populasi. Pada awalnya, teori Malthus banyak dikagumi karena teori-teorinya sangat sesuai dengan pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan makanan. Namun, pada akhirnya teori Malthus mengundang kritik yang cukup tajam di kalangan para tokoh kependudukan karena ia kurang memperhatikan kemajuan dunia industri. Pemikiran Malthus merumuskan dua postulat dalam perkembangan kehidupan manusia, yaitu kebutuhan yang dibutuhkan untuk hidup manusia, yang kedua kebutuhan nafsu seksual antar jenis kelamin dan akan tetap sepanjang masa. Atas dasar anggapan di atas, Malthus memprediksi jika tidak ada pengekangan yang ketat, maka akan ada kecenderungan pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibanding dengan pertumbuhan bahan pangan. Malthus memprediksi pertambahan penduduk seperti deret ukur, sedangkan pertumbuhan bahan pangan seperti deret hitung. Malthus dalam bukunya yang berjudul Easy on the Principle of Population mengemukakan beberapa proporsi tentang penduduk, yaitu yang pertama, penduduk biasanya selalu mengalami kesulitan hidup. Yang kedua, penduduk senantiasa akan bertambah banyak bila sarana kehidupan meningkat, kecuali bila ada hambatan tertentu. Yang ketiga, rintangan tersebut sangat berpengaruh pada sarana kehidupan. Rintangan tersebut dapat dikelompokkan lagi sebagai pengekangan moral, kejahatan, dan kesengsaraan. Dua kategori rintangan hidup adalah yang pertama, rintangan preventif, merupakan rintangan yang bersifat sukarela seperti penundaan perkawinan, pencegahan kehamilan, dan hubungan seks di luar nikah. Yang kedua, rintangan positif, merupakan rintangan yang bersifat kelompok pada masyarakat seperti wabah penyakit, bencana alam, kelaparan, dan perang. Kritik atas teori Malthus. Kritik terhadap Malthus dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, mencakup segi-segi ekonomi yang lebih menitikberatkan kepada faktor-faktor kemajuan teknologis, pembagian kerja, perluasan produksi, atau pandangan yang semuanya agak tergantung dengan pandangan klasik mengenai kemajuan ekonomi, upah, dan masalah kependudukan. Kedua, meliputi sudut pandang demografis dalam pengertian yang sebenar-benarnya. Pada kategori pertama, ide-ide ekonomi klasik dibantah dengan prinsip timbulnya kemajuan teknis yang bersama-sama dengan akumulasi modal dan pembagian kerja secara intensional akan senantiasa berlangsung untuk meningkatkan output per kapita. Diminishing returns diimbangi oleh suatu hukum increasing returns yang terjadi di luar sektor pertanian yang disebabkan oleh kemajuan teknologi atau oleh komunikasi kedua sektor tersebut. Terdapat tiga klasifikasi ahli-ahli ekonomi yang menentang argumen dan proposisi Malthus. Golongan pertama berpendapat bahwa pengendalian preventif akan menjadi semakin penting untuk memperlambat laju pertumbuhan penduduk, meskipun dalam beberapa hal disarankan juga agar pelaksanaannya harus bersifat rasional untuk dapat mendukung gagasan tersebut. Golongan kedua berpendapat bahwa pengendalian preventif menekan akibat daripada kemajuan sosial dan ekonomi. Golongan ketiga berpendapat bahwa berkurangnya fekunditas alamiah sudah pasti akan terjadi di dalam perkembangan ekonomi sebagai akibat daripada seleksi sosial dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam lingkungan sekitarnya. Bagaimanapun, pada dasarnya semua ahli yang beraliran sosialisme bersepakat tentang teori Malthus dan ide mereka tentang masalah kependudukan ternyata sangat berbeda.
Dalam bagian ini akan diuraikan pendapat dan kritik serta gagasan dua tokoh aliran sosialisme yang sangat berpengaruh, Marx dan Engels. Marx dan Engels adalah dua tokoh yang sangat keras menolak teori kependudukan Malthus yang mereka sebut sebagai sebuah jawaban apologis dari status quo. Berbagai kritik dialamatkan oleh keduanya yang intinya adalah bahwa menurut mereka teori Malthus itu sangat ironis. Menurut Gimenez, kritik Marx dan Engels itu dapat dibagi ke dalam dua level analisis. Pertama, Marx dan Engels melihat prinsip teori kependudukan Malthus sebagai cara lain berjuis ekonomi menyusun relasi sosial. Kedua, pada level yang lebih spesifik, jawaban Marx atas pertanyaan prinsip teori kependudukan Malthus adalah prinsip dari angkatan kerja atau pertumbuhan relatif penduduk yang dia elaborasi pada wacana dalam analisisnya tentang hukum umum dan akumulasi kapital. Menurut Marx, teori ini abstrak, mengabaikan faktor seperti perkembangan kekuatan-kekuatan produktif dalam pengolahan lahan untuk menghasilkan pangan. Malthus juga mengabaikan latar kelas sosial sebagai faktor pengaruh tingkat kelahiran dan tingkat kematian. Dorongan seks memang biologis dan berlaku sepanjang masa, tetapi pelembagaan saluran dorongan ini tidaklah biologis. Setiap masyarakat dengan latar moda produksi tertentu dalam rentang masa tertentu pula mempunyai mekanisme kependudukan berbeda-beda. Meskipun Marx mengaku sangat terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Malthus, tetapi ia banyak mengkritik pemikiran-pemikiran itu dan membangun sebuah teori sendiri tentang penduduk. Keuntungan teori Malthus, yakni mengkaji teori Malthus dalam memprediksi pertumbuhan penduduk sebagai peringatan pada manusia bahwa manusia harus dapat menghemat penggunaan sumber daya alam dan memanfaatkannya dengan memperhatikan kelestarian agar hasil dominan dari sumber daya alam dapat ditingkatkan dengan menjaga kelestarian lingkungannya. Kerugian dari teori Malthus sendiri yakni tidak memprediksi kemampuan manusia dalam menguasai ilmu, pengetahuan dan teknologi sebagai penopang kehidupan. Dikhawatirkan, manusia dengan kemampuan iptek manusia dapat mengelola bahan pangan dengan berbagai metode yang modern.